Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Nanda. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas pertemuan 7 Machine Learning. Pertanyaan nomor 1. Siapa yang diajari dengan model Machine Learning? Mesin, komputer, atau manusia, atau kucing, atau siapa? Berpikir layaknya manusia berpikir. Ini adalah sebuah pertanyaan, namun kita juga bisa melihat sebagai sebuah tantangan. Pertanyaan tadi yang hendak dijawab oleh para ahli, sehingga terciptalah sebuah mesin yang bisa diprogram untuk berbagai tujuan berupa komputer. Maka, machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang didefinisikan sebagai teknik untuk memungkinkan komputer menyerupai perilaku manusia. Sehingga machine learning berkembang. AI hanyalah sekumpulan aturan baku yang dibuat dalam bentuk program. Sehingga kalau teknik seperti ini yang digunakan, maka jalannya untuk menyerupai perilaku manusia sangat-sangat panjang. Untuk bisa mengenali wajah, sulit sekali teknik seperti ini. Lanjut, pertanyaan nomor 2. Apa yang digunakan untuk belajar? Sumber belajar adalah sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Metode-metode pembelajaran ada banyak, yaitu metode pembelajaran tanya jawab, metode pembelajaran demonstrasi, metode pembelajaran diskusi, dan metode pembelajaran karya wisata. Lanjut, pertanyaan ketiga, apa saja metode pembelajaran pada machine learning? Menjelaskan supervised, unsupervised learning. Secara konsep, supervised learning adalah machine learning model yang mempelajari data dengan label atau target, di mana evaluasi tersebut akan berdasarkan target ini. Sebaliknya, unsupervised learning adalah machine learning model yang mempelajari pola data tanpa adanya target data. Model-model di supervised learning membutuhkan data mining atau data training berupa input data dan target data yang diinginkan. Model ini dilatih untuk melakukan prediksi berdasarkan pola yang ditemukan dalam menjawab data target. Sedangkan unsupervised learning hanya memerlukan data input tanpa contoh target data. Model ini hanya mencoba menemukan pola dan menemukan insight penting dari data. Seringkali proses ini disebut sebagai data mining. Supervised learning menggunakan data training untuk membuat machine learning model, dan model ini akan digunakan untuk diuji pada data tes. Unsupervised learning tidak menggunakan data training dan hanya bergantung pada data tes, sehingga tidak bisa melakukan evaluasi terhadap model. Model dari supervised learning dievaluasi berdasarkan dari hasil prediksi yang dilatih menggunakan training data dan dibandingkan hasilnya dengan prediksi oleh tes data. Sedangkan unsupervised learning harus dievaluasi secara subjektif untuk mengetahui apakah prediksi yang dilakukan oleh sesuai, karena pengukuran evaluasi secara statistik pada unsupervised learning tidak memiliki jawaban yang benar. Pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud model pembelajaran pada
supervised machine learning, dan apa saja model atau algoritma supervised yang sudah kalian pelajari. Machine learning dijalankan dengan 3 metode utama, yaitu supervised learning. Metode supervised learning dilakukan dengan pemberian label yang di dataset yang digunakan oleh machine learning dan diklarifikasikan oleh pengembang dengan memungkinkan algoritma melihat tingkat akurasi kinerjanya. Pengawasan machine learning dalam metode ini dilakukan oleh data berlabel yang nantinya membuat machine learning mempelajari apa hubungan dan ketergantungan antara data. Cara kerja metode ini adalah memasukkan informasi sebagai input dari data berlabel sebagai hasil ataupun output. Input dalam machine learning, pinjaman bank misalnya, dapat berupa data rinci seperti usia, gaji, jumlah pinjaman, jumlah terutan, riwayat pinjaman, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan outputnya dapat berupa hasil dari keseluruhan jumlah yang membayar pinjaman dan berupa jumlah orang gagal membayar. Selanjutnya, semi-supervised learning atau unsupervised learning. Metode ini bisa disebut juga sebagai metode machine learning tanpa pengawasan, sehingga proses dilakukan pada dataset mentah yang tidak berlabel, dan algoritma machine learning akan mencoba mengidentifikasi pola dan relasi atau data tanpa bantuan dari pengembang. Selanjutnya, reinforcement learning. Metode machine learning yang satu ini dijalankan dengan menggunakan dataset bersistem reward atau punishment dan menawarkan umpan balik ke algoritma untuk belajar dari pengalamannya secara coba-coba atau random. Selanjutnya, nomor 5. Apakah SVM, MLP, decision tree, random forest, logistic regression, dan lain-lain memiliki output yang sama? Jadi, apa yang membedakannya? Kalau logistic regression atau regresi logistik adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk memperkirakan nilai discrete atau biasanya nilai biner seperti 0 atau 1, ya atau tidak, benar atau salah, dari sekumpulan variabel independen dengan memprediksi probabilitas sesuatu peristiwa dengan menyesuaikan data ke fungsi logit. Jika regresi linear dimanfaatkan ketika variabel dependen adalah continue. Regresi logistik dipilih ketika variabel dependen adalah kategoris, yang berarti mereka memiliki kekurangan biner. Kalau decision tree adalah jenis algoritma supervised learning yang banyak digunakan untuk masalah klarifikasi. Algoritma ini dapat bekerja pada variabel dependen dengan data kategorial atau continue. Dalam algoritma ini, kita membagi populasi menjadi 2 atau lebih. Kelompok homogen. Pembagian dilakukan berdasarkan atribut atau variabel, independen atau feature, yang paling signifikan untuk membuat kelompok yang berbeda sebanyak mungkin. Proses ini dilakukan berulang-ulang sebagai target sampai target kelas sudah tercapai. Kalau random forest, algoritma ini adalah bentuk ensemble learning dengan metode bagging yang kombinasi banyak tree, hasil algoritma decision tree yang tidak berkorelasi satu sama lain.
Untuk mendapatkan hasil akhir, hasil model dari setiap tree dilakukan voting atau dihitung rata-ratanya. Random forest ini merupakan algoritma supervised learning yang fleksibel yang bisa digunakan untuk tugas klarifikasi maupun regresi. SVM atau support vector matching salah satu algoritma machine learning dengan pendekatan supervised learning yang bekerja dengan mencari hyperplane atau fungsi pemisah terbaik untuk memisah kelas. Algoritma support vector matching memiliki konsep dan dasar matematis yang mapan sehingga menjadi algoritma yang populer. Algoritma ini dapat untuk klasifikasi dan regresi. Dari perbedaan berikut adalah dari setiap data yang digunakan ada kegunaan dan kelebihan dari setiap algoritma yang telah dijelaskan berikut. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.